Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Vicky di channel YouTube Vicky Tan Interior. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat plat beton atau pondasi plat beton atau cakar ayam yang pada umumnya kita kenali di pasaran atau di luar-luar, yaitu pondasi cakar ayam ya. Dan juga cara menyambung besi tiangnya, karena ini banyak sekali terjadi kesalahan di luar sana yang kita sendiri tidak sadari, tetapi cukup memberi pengaruh yang sangat buruk terhadap bangunannya kita. Konten saya ini akan sangat ditentang oleh para tukang atau para tenaga tukang yang saya anggap sebagai tukang pemalas. Oleh sebab itu, teman-teman harus nonton video ini sampai selesai, sehingga teman-teman tidak mengambil persepsi sendiri terhadap video yang saya buat. Sebelum kita masuk ke videonya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendukung video ini dengan cara subscribe, nonton video ini, dan juga share. Nah, bagi teman-teman yang belum dukung channel YouTube saya, please tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan loncengnya, sehingga teman-teman bisa mendapat update terbaru dari video-video dari Vicky Tan Interior. Karena video-video saya ini berisikan tentang semua yang kita bahas tentang interior dan juga semua permasalahan di dunia arsitektur atau membangun sebuah rumah. Oke, 1, 2, 3. Thank you sudah subscribe. Oke, kita lanjut ke pembahasan atau topik yang akan saya bicarakan di video ini. Let's go. Di video kali ini saya akan membahas cara memotong atau membuat sambungan yang benar untuk pondasi plat beton dan tiang untuk bangunan 1 lantai dan 2 lantai. Dan teman-teman harus melihat video ini atau menonton video ini sampai selesai, sehingga teman-teman bisa benar-benar paham. Nah, teman-teman ketika membangun bangunan baik 1 lantai atau 2 lantai, teman-teman akan mengenal yang namanya pondasi plat beton atau cakar ayam. Teman-teman bisa lihat dari bangunan yang teman-teman buat, dan teman-teman juga bisa sharing sama tukang yang teman-teman buat. Biasanya yang teman-teman lihat ketika membangun bangunan 2 lantai atau 1 lantai yang menggunakan plat beton atau cakar ayam, kebanyakan tukang, ini terutama untuk yang 2 lantai ya, karena pemakaian besi untuk tiangnya jauh lebih besar dan lebih banyak, otomatis tiangnya itu sangat berat. Jadi teman-teman bisa lihat ketika tukang tersebut membuat plat beton, yang parah, yang tukang pemalas, dia akan membuat plat beton sampai pada slope dasar lantai satunya aja. Nah, teman-teman bisa lihat di video ilustrasi saya ini. Teman-teman bisa lihat kan di ilustrasi video tersebut, mereka hanya akan membuat besi, potongan besi itu sampai 2 meter aja, yaitu dari dasar plat beton sampai dengan kelebihan 1 meter dari slope. Teman-teman harus ketahui ya, itu sangat tidak baik dan sangat mempengaruhi kekuatan bangunan tersebut. Ketika teman-teman konsultasi dengan tukang yang pemalas, dia akan bilang, oh ini kerjanya lebih cepat dan tidak mempengaruhi kekuatan bangunan. Jadi mereka akan lebihin 1 meter dari batas slope untuk jadikan sambungan ke tiang. Nah, teman-teman harus ketahui itu sangat berbahaya. Kekuatan bangunan itu terdapat pada tumpuan kaki slope, itu paling penting.
Ibaratnya begini ya teman-teman, kaki dasar slov itu adalah sepatunya plat, sedangkan tiang naik lurusnya itu adalah kakinya. Bayangkan teman-teman, ketika teman-teman memakai sepatu di tengah-tengah kaki itu dipatahkan terus dikasih pen, ya ibarat besi itu disambung dan diikat. Kira-kira kaki itu bisa menumpuk beban atau menahan beban bangunan yang di atasnya atau tidak, atau bangunan itu bisa menahan terpaan angin atau gempa bumi untuk di daerah-daerah yang rawan gempa ya. Kira-kira bisa menahan tidak ketika kondisi kaki atau tiang tersebut sudah dipatahkan terus diikat dikasih pen? Benar nggak? Pasti tidak akan mampu. Oleh karena itu teman-teman harus ketahui, itu adalah salah besar. Jangan pernah pakai tukang yang mau gampangnya saja, karena memang namanya tukang, dia akan mencari pekerjaan yang mudah dan mendapat penghasilan yang besar. Tetapi teman-teman harus ketahui, jangan dianggap remeh ya. Karena semua tukang akan menganggap, atau tukang-tukang pemalas itu akan bilang, oh tidak apa-apa bos, tetap kuat. Iya, tetap kuat ketika bangunan itu baru jadi. Bangunan bisa menilai kuat atau tidak, bagus atau tidak, bukan ketika dia baru jadi, tetapi teman-teman akan rasakan itu ketika teman-teman udah menempati itu dan udah memakai bangunan tersebut dalam jangka waktu yang cukup panjang. Baru teman-teman sadar ini bangunan rapuh banget. Dan yang kedua, teman-teman bisa lihat ilustrasi saya di video ini. Ini saya bahas juga untuk bangunan 2 lantai ya, ruko atau bangunan 2 lantai. Teman-teman bisa lihat ilustrasi saya yang berikut ini. Nah, teman-teman udah lihat ilustrasi dari video kedua, itu merupakan kasus atau masalah kedua yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang atau tukang-tukang di Indonesia ini. Teman-teman bisa lihat, ketika teman-teman membangun ruko 2 lantai atau tempat tinggal 2 lantai, kebanyakan tukang akan memotong besinya pas di cor plat lantai pertama, dilebihkan 1 meter untuk sambungan besi untuk tiang di lantai kedua. Teman-teman juga harus ketahui, ini juga satu masalah besar. Ibarat teman-teman punya satu tubuh, di tengah itu ibarat pinggangnya teman-teman, tulang pinggangnya teman-teman dipatahkan, diputuskan terus disambung pen. Kira-kira pinggangnya teman-teman itu bisa tidak menopang beban dari badan sampai kepala, sama kayak kasus ini. Jadi ketika lantai satunya itu diputus dan teman-teman menyambung, mengikat besi tiangnya itu dengan kawat dan disambung untuk tiang lantai 2, kira-kira sambungan itu bisa kuat tidak menahan goncangan atau beban dari lantai kedua sampai ke atap. Apalagi untuk daerah-daerah gempa atau yang rawan angin kencang, kira-kira ketika tengahnya itu sudah dipotong kuat atau enggak? Nah, teman-teman harus lihat ilustrasi saya yang ketiga. Yang benarnya itu seperti apa? Teman-teman bisa lihat.
Nah, teman-teman sudah lihat videonya kan? Nah, yang benar seperti itu, dimana teman-teman semua sudah tahu ya, bahwa besi beton ketika teman-teman beli itu satu batangnya itu adalah 12 meter panjangnya, yang dilipat jadi 2, jadi 66 meter. Nah, yang benar adalah besi beton itu diluruskan jadi 12 meter, bukan dipotong jadi 2. Ketika teman-teman sudah meluruskan besi beton tersebut, teman-teman hitung aja ya, teman-teman buat ruko 2 lantai. Anggapan dalam fondasi cakar ayam atau fondasi plat betonnya itu adalah paling dalam 2 meter misalnya. Berarti teman-teman masih ada sisa 10 meter ke atas. Itu dibiarkan saja satu batang itu dibuat lurus sampai ke atas. Karena tinggi bangunan lantai pertama dan lantai kedua dari ruko itu maksimal ya 4,5 meter pada umumnya. Naik-naik 5 meter itu masih sangat cukup teman-teman buat jadikan satu batang. Jadi jangan ada pemotongan besi di 6 meter atau di 2 meter atau di 3 meter itu untuk dibuat sambungan. Pertama, tentu saja teman-teman jauh lebih boros. Karena apa? Teman-teman harus melebihkan besi 1 meter. Dan yang berikutnya juga harus ada 1 meter untuk ikatan. Jadi berapa besi, kalau digabungkan berapa batang yang teman-teman sudah boros, udah teman-teman keluarin ekstranya itu. Dan yang kedua, mempengaruhi kekuatan dari bangunan tersebut. Ketika besi lurus, tulang itu lurus utuh, itu jauh lebih kuat. Nah, kenapa tukang-tukang itu malas? Kenapa mereka akan ambil gampangnya saja, motong di tengah atau motong di kaki itu? Karena pekerjaan jauh lebih mudah dan biaya dia lebih bisa tekan. Karena apa? Ketika teman-teman membuat besi itu langsung panjang dari kaki sampai ujung itu 12 meter ya, untuk tiang 2 lantai itu sangat berat. Otomatis mereka akan lebih kesulitan untuk menempatkan tiang yang sudah diikat untuk membuat berdiri di lubangnya itu. Butuh berapa banyak orang, butuh berapa banyak biaya. Nah, itu nanti saya akan bahas. Jadi mereka akan ambil gampangnya saja, tetapi jauh lebih kuat. Teman-teman harus tahu, pertama kali saya buat atau saya bangun tempat tinggal saya, tempat usaha saya, yaitu ruko 2 lantai. Ketika saya buat cara seperti yang saya lakukan sekarang, baik tetangga, baik keluarga, orang-orang di sekitar saya yang melihat itu malah menghujat, "Goblok, bodoh, pemborosan, ngapain tiang itu dibuat lurus, bikin susah, bikin kerjaan tambah ribet, buat susah tukang." Nah, teman-teman harus ketahui ya, teman-teman bayar tukang bangunan itu dengan nilai yang tidak sedikit. Otomatis teman-teman pingin hasil yang maksimal. Dan teman-teman buat rumah itu bukan untuk teman-teman tinggal 1 atau 2 tahun, tapi kalau bisa seumur hidup, puluhan tahun, bila perlu ratusan tahun. Teman-teman bisa wariskan itu ke anak cucu dan rumah itu tetap kokoh. Ketika mereka menghujat, saya cuma jawab, ya ini saya punya cara jauh lebih kuat, dan saya berusaha menjelaskan kenapa seperti ini. Tetap di depan saya tuh mereka tidak mau menerima. Mungkin karena saya masih muda dan masih kecil ya, mereka menganggap tahu apa. Sedangkan mereka sudah punya pengalaman membangun banyak ruko gitu loh. Jadi mereka bilang, "Wah, lu datang dengan cara yang konyol." Teman-teman harus tahu, akhirnya ketika mereka membangun ruko, memang mereka tidak konsultasi ke saya, tetapi orang yang protes itu ketika mereka bangun ruko, saya kebetulan lewat ke rumahnya. Secara diam-diam mereka juga akhirnya pakai cara saya nggak tahu ya pola pikirnya mereka. Mungkin mereka setelah tidur, bangun tidur atau bermimpi, oh masuk akal yang Vicky bilang. Bukan masuk akal, memang benar gitu. Teman-teman harus ketahui kenapa tukang itu juga bisa malas. Itu banyak faktor. Pertama, itu memang dianya pemalas, mau ambil gampangnya saja. Yang kedua, mungkin dia tidak mengerti. Sama kayak video-video sebelumnya yang saya buat,
Mereka hanya mengikuti tradisi atau kebiasaan turun-temurun dari pendahulu-pendahulu yang mereka anggap benar, karena memang itu sudah banyak dipakai. Jadi ya kesalahan yang dianggap benar gitu. Yang ketiga, faktor harga. Teman-teman harus ketahui ya, harga tukang itu relatif. Untuk seni, untuk nilai tukang itu tidak bisa kita jadikan patokan harus berapa ya. Jadi ketika teman-teman ketemu tukang dan dia buka harga berapapun harganya, ya teman-teman kalau menganggap itu mahal, teman-teman tanya kenapa punya lu lebih mahal. Jadi dia punya penjelasan, karena teman-teman bisa bayangin ya, kalau untuk naikin itu tiang, teman-teman bayar dengan harga untuk 4 orang. Dia untuk naikin tiang, satu tiang 12 meter itu tidak mungkin 4 orang. Minimal dia nambah orang, atau minimal dia nambah alat baik forklift atau apapun untuk bisa membantu dia menaikkan tiang itu dengan lurus. Jadi pertama harga. Oleh karena itu teman-teman harus tanya kenapa dia bisa mahal. Karena begini, kita harus yakini bahwa harga mempengaruhi kualitas. Jadi ketika dia membuka harga, dia sudah menjelaskan kenapa ini mahal. Sebisa mungkin teman-teman kalau mau nawar jangan sadis, karena itu jasanya dia. Ketika teman-teman tawar terlalu sadis, mungkin kebetulan dia butuh uang, akhirnya dia terima, tetapi ya itu kerjaannya berantakan. Jadi kalau memang teman-teman dari awal harganya sudah tidak cocok dan teman-teman harga negonya menurut teman-teman itu sudah wajar dan tukangnya tetap tidak mau, mending teman-teman jangan pakai tukang tersebut. Karena apa? Karena ketika dia menerima pekerjaan tersebut mungkin karena dia butuh uang. Jadi walaupun teman-teman tekannya dia bisa terima, tapi ya itu kerja pasti tidak akan beres, tidak akan bisa sempurna, karena ini jasa teman-teman. Harga menentukan kualitas. Begitu juga saya sarankan buat teman-teman tukang di luar sana, apabila teman-teman buka harga dan customer atau klien menawar harga terlalu rendah, kalau memang tidak sesuai dengan yang kualitas yang teman-teman kasih, jangan teman-teman terima. Karena apa? Ketika teman-teman terima, pasti teman-teman kerja tidak segenap hati dan tidak beres. Akhirnya teman-teman merusak citra dari tukang atau tenaga-tenaga bangunan lainnya. Makanya kan banyak sekali kasus tukang lari, sudah panjat uang sekian kok lari, tidak mau kerja. Yaitu karena itu harga. Saya punya pengalaman seperti itu. Saya sudah lalui itu semua dari awal saya kerja. Jadi saya menjelaskan. Jadi untuk teman-teman, jasa itu sebisa mungkin teman-teman kalau nawar itu jangan sadis. Karena saya pernah ketemu klien, jasa tukang misalnya 10.000, ya ditawar ya 9.000, mentok lah 9.500. Ya kalau mungkin mentok-mentok 8.500 boleh. Ini karena dia merasa dia sebagai pemilik bangunan, dia merasa tukang itu yang butuh dia nawar, ya sudah, saya hanya punya 5.000, lu mau ambil, kalau enggak ya sudah. Malah ditekan, ambil sudah. Nggak bisa teman-teman. Ingat, ketika kita kerja di lapangan, tukang dengan customer itu bukan bos sama anak buah. Itu adalah partner bisnis. Lu punya uang, si tukang punya skill. Lu punya uang tapi tidak ada skill dari tukang, sama aja bohong. Begitu juga sebaliknya, tukang-tukang juga jangan karena uang asal ambil karena kebutuhan mendesak saat itu dan akhirnya kerjaan tidak beres. Saya punya pengalaman itu semua, jadi saya cuma berbagi. Kembali ke teman-teman, bisa mau menerima atau tidak gitu. Karena harga itu akan menentukan kualitas dan semangat tukang tersebut. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa tiang rumah teman-teman jangan pernah dibuat
sambungan atau jangan dipotong. Jadi ketika teman-teman buat 2 lantai, tiang 12 meter harus full dari dasar plat sampai dengan cor plat yang untuk atap, atau sering kita sebut itu cor talang airnya, itu harus sampai di atas. Memang kelihatan boros ya buat teman-teman yang bangun rumah atau ruko 2 lantainya itu bertahap. Ketika 1 lantai selesai harus ditinggalin dulu beberapa bulan atau tahun sambil usaha baru dilanjut. Tetapi teman-teman harus ketahui, lebih baik boros atau ribet di awal, tetapi teman-teman pakainya itu untuk jangka waktu yang lebih lama. Video saya ini akan banyak sekali kontroversi ya, banyak tukang yang tidak setuju atau apa, tetapi teman-teman silakan menilai secara bijak. Apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang sudah saya praktekkan, apa yang sudah saya survei berdasarkan pengalaman saya, dan apa yang sudah saya pelajari. Jadi teman-teman silakan menilai secara bijak. Kalau memang teman-teman yakin ini benar, silakan teman-teman ikut. Tapi kalau teman-teman merasa caranya teman-teman adalah yang benar, bahwa memotong di besi di atas loft lantai 1 atau di balok atau plat beton lantai 2, menurut teman-teman itu aman, itu terserah teman-teman. Saya sudah menyampaikan apa yang baik. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan permintaan maaf apabila ada pihak-pihak tertentu yang mungkin tersinggung dengan konten saya kali ini, karena saya tidak bermaksud untuk menyinggung semua dari tukang yang saya omong, tetapi tidak perlu kita pungkiri ya, bahwa baik profesi apapun ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Walaupun pekerjaan itu tidak benar, karena untuk mempermudahkan mereka dan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar, mereka tidak mengedukasi customer itu dengan baik, dan customer juga karena memang tidak mengerti. Dan kita tidak bisa menyalahkan customer karena mereka memakai jasa kita karena mereka tidak mengerti. Kalau mereka mengerti, mereka bisa langsung sendiri turun ke lapangan, jadi pengawas, jadi tukang mungkin. Oleh karena itu, kita yang sebagai pekerja jasa, jangan cuma karena uangnya saja, jangan karena pekerjaannya gampang tetapi tidak berkualitas, jangan pernah lakukan itu. Lebih baik omong di depan. Oke? Sampai jumpa. Salam Fikitan Interior.